Perkenalkan, nama saya Nugra Rungkat, NIM 21081102016 dengan tugas struktur teks ulasan buku. Tahap pertama yaitu identitas opsional, judul buku administrasi bisnis, penulis Dr. Haji Apiati Kamaludin MSI, penerbit CVSA Media Makassar, tahun penerbitan Juli 2017, hak cipta 2017, pada penulis, jumlah halaman 310 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku coklat. Gambar di samping adalah gambar cover buku. Yang kedua, orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Apiati Kamaludin MSI, seorang perempuan yang lahir di Parepare 5 September 1953 dan berusia 68 tahun. Buku ini membahas tentang persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi, perkembangan bisnis Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, badan hukum usaha dan penanaman modal, bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis sumber daya perusahaan, administrasi personalia dan keuangan, serta etika bisnis. Yang ketiga, tafsiran isi. Bab 1. Pada bab ini membahas tentang administrasi bisnis. Istilah ini administrasi sama dengan tata usaha. Artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting di dalam usaha organisasi yang bersangkutan. Bab 2. Membahas tentang sejarah singkat administrasi. Dalam sejarah singkat, dia membahas tentang sarana dan unsur administrasi. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Unsur administrasi adalah bagian-bagian yang harus ada dalam kegiatan administrasi. Bab 3. Membahas tentang perkembangan bisnis di Indonesia. Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin ketat akan persaingan perubahan dan ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena pesaing yang semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya teknologi. Bab 4. Membahas tentang kepemimpinan bisnis. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Kegiatan kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Bab 5. Membahas tentang badan hukum usaha dan penanaman modal. Badan usaha dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bab 6. Membahas tentang sarana organisasi, bahkan konflik yang ada dalam manajemen bisnis. Suatu hal yang wajib dikaji dalam ilmu manajemen dan administrasi adalah tentang organisasi. Karena organisasi merupakan wadah atau tempat terlaksananya manajemen dan administrasi. Bab 7. Membahas tentang bagaimana strategi yang digunakan dalam bisnis. Sebuah strategi bisnis biasanya adalah sebuah dokumen yang jelas mengartikulasikan arah bisnis, akan mengejar dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Bab 8. Salah satu sumber daya perusahaan informasi. Informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung organisasi dalam melaksanakan kegiatannya secara internal maupun dengan mitra bisnisnya. Bab 9. Membahas tentang administrasi personalia dan keuangan, di mana perusahaan harus mendayagunakan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan disertai hasil pemeliharaan, bahkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Bab 10. Membahas tentang etika bisnis, standar moral bagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. 4. Evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, diantaranya buku ditulis berdasarkan penelitian dengan metode yang diperlakukan dalam ilmu administrasi bisnis, karena berdasarkan penelitian yang dituliskan bukan sekedar opini penulis melainkan data nyata dan faktual. Selain itu, buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai ilustrasi sehingga mudah ditangkap dan mengesankan
serta memberi arahan dalam dunia ilmu administrasi bisnis. Setidaknya buku ini menambah kesana ilmu khususnya mengenai administrasi bisnis. Buku administrasi bisnis ini lebih tepat dan lebih jelas untuk dijadikan sebagai suatu acuan dalam mengelola sesuatu. Buku ini lebih tepat dan lebih jelas dan bermanfaat bagi para mahasiswa administrasi bisnis agar bisa lebih memahami tentang dunia bisnis, agar dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dan juga bisa diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam berbisnis. 5. Rangkuman. Istilah administrasi sama dengan tata usaha, artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting di dalam usaha atau organisasi yang bersangkutan. Administrasi merupakan subsistem dari sistem administrasi organisasi yang bekerja sama dengan subsistem lain membentuk suatu tujuan. Dalam sejarah singkat dibahas tentang sarana dan unsur administrasi. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Unsur administrasi adalah bagian-bagian yang harus ada dalam kegiatan administrasi. Tanpa adanya unsur-unsur tertentu, administrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin ketat akan persaingan, perubahan, dan ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan baik karena pesaing semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya teknologi. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Badan usaha dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bahkan konflik yang ada dalam manajemen, salah satu hal yang wajib dikaji dalam ilmu manajemen dan administrasi adalah tentang organisasi, karena organisasi merupakan wadah atau tempat terlaksananya manajemen administrasi. Sebuah strategi bisnis biasanya adalah sebuah dokumen yang jelas mengartikulasikan arah bisnis akan mengejar dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya perusahaan adalah informasi. Informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung organisasi dalam melaksanakan kegiatannya secara internal maupun dengan mitra bisnisnya. Personalia dan keuangan, di mana perusahaan yang harus mendayagunakan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan disertai hasil pemeliharaan. Bahkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, etika bisnis yang standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Terima kasih.